adik-adik dan teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya adik-adik dan teman-teman? Alhamdulillah masih dalam keadaan sehat ya. Oke adik-adik dan teman-teman semuanya, pada sore hari yang cerah ini saya, Kak Yeni, akan membawakan satu cerita yang sangat bermanfaat bagi kita semua, yaitu tentang kebakaran hutan kota. Oke, mari kita simak ceritanya. Di musim kemarau yang panjang, rumput-rumput yang hijau dan subur berubah menjadi rumput-rumput kering, dan warnanya pun sudah tidak hijau lagi, namun berubah menjadi kecoklatan. Musim kemarau kali ini begitu panjang. Sudah hampir 2 bulan tidak turun hujan, sehingga tanah-tanah menjadi retak dan udara pun penuh berdebu. Pada suatu malam, sekelompok pemuda berkumpul dan mereka membicarakan satu kegiatan yang sangat menyenangkan, yaitu berkemah di hutan kota. Mereka ada 5 pemuda, dan malam ini mereka berunding dan mendapatkan ide untuk berkemah di hutan kota pada malam minggu nanti. Mereka begitu antusias membahas tentang rencana berkemah di hutan kota. Akhirnya disepakatilah siapa yang membawa tenda dan bahan-bahan apa yang akan mereka bawa untuk berkemah di hutan kota tersebut. Akhirnya hari-hari yang dinantikan itu pun tiba. Kelima pemuda itu telah siap untuk berangkat menuju ke hutan kota. Oh ya, teman-teman, apakah kalian sudah siap semuanya? Kata sang pemimpin yang bernama Rahmat kepada teman-temannya. Tentu saja, kami siap. Semua perlengkapan sudah ada dan kita tinggal berangkat saja. Akhirnya, mereka berlima berangkat menuju hutan kota, dan tak lama berselang, pemuda itu pun sampailah di hutan kota. Mereka mendirikan tenda. Setelah mereka mendirikan tenda, mereka pun mengumpulkan ranting-ranting yang ada di sekitar sana. Mereka pun membuat tempat untuk masak malam ini. Mereka pun merebuskan air. Mereka membuat kopi untuk diminum malam ini. Seru sekali kemahnya. Mereka membawa gitar dan mereka pun bernyanyi-nyanyi di malam yang panjang itu. Singkat kata, mereka begitu berbahagia. Namun, ada satu hal yang tak terpikirkan oleh pemuda tersebut. Di musim kemarau, daun-daun banyak berjatuhan dan begitu kering. Rumput pun juga kering dan gampang sekali terbakar. Keesokan paginya, matahari bersinar begitu cerah. Burung-burung bernyanyi.
Dan pemuda itu pun bersiap untuk pergi ke sebuah sungai untuk memancing. Sebelum memancing, mereka menghidupkan api terlebih dahulu. Mereka merebus air untuk membuat sarapan pagi ini. Tapi alangkah sayangnya, pemuda itu tidak begitu teliti. Bisa dikatakan mereka sedikit ceroboh. Mereka pergi ke sungai dan sayangnya mereka tidak melihat terlebih dahulu apakah bara api sudah betul-betul padam atau tidak. Begitu asiknya mereka memancing. Dan setelah memancing, pemuda 5 orang itu pun pergi kembali. Alangkah terkejutnya mereka melihat ada kobaran api di sana. Kemudian Rahmat pun berkata kepada teman-temannya, Teman-teman, lihatlah, ada kobaran api. Aku rasa ini pasti dari bara api kita yang masak tadi, yang tidak padam dengan sempurna." Akhirnya 5 orang pemuda itu berlari sekencang-kencangnya. Dan untunglah mereka sampai ke sana tepat waktunya. Bara api itu sudah mulai menjadi api dan sudah merambat ke rumput-rumput yang ada di sekitarnya. Dengan sigap, pemuda itu pun mengambil kayu, kemudian menghempas-hempaskan kayu itu ke api-api tadi. Dan untungnya angin pun tidak bertiup kencang, sehingga api yang belum begitu besar itu pun akhirnya padam. Mereka begitu bahagia karena api yang bisa membahayakan dan membakar rumput-rumput yang ada di hutan kota, membuat kebakaran, itu akhirnya dapat dipadamkan. Demikianlah cerita pada sore ini. Dari sini dapat kita simpulkan bahwa 1. Jangan pernah ceroboh. Akibat mereka ceroboh, tidak memperhatikan lagi apakah betul-betul bara apinya sudah padam. Mereka langsung saja pergi meninggalkan daerah perkemahannya memancing. Akhirnya mengakibatkan kebakaran. Untungnya api belum begitu besar sehingga masih dapat dikendalikan. Nah, jangan pernah ceroboh ya. Kemudian yang kedua, dari cerita ini kita dapat mengambilkan pesannya, yaitu selain jangan ceroboh, kita harus bertanggung jawab dan harus cepat mengambil keputusan. Seperti yang dilakukan Rahmat tadi, dia cepat mengambil keputusan untuk memadamkan apinya. Alhamdulillah, api belum berkobar. Dan yang ketiga, nah ini dia adik-adik, di musim kemarau yang kering ini sebaiknya jangan bermain api. Hati-hati karena daun-daun begitu kering dan gampang sekali menjadi penyebab kebakaran jika kita membuang atau menggunakan sesuatu yang dapat menimbulkan percikan api. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.